Assalamualaikum. Halo adik-adik. Pada video kali ini, kakak akan membahas tentang sistem organisasi kehidupan. Untuk lebih jelasnya, yuk tonton terus videonya. Di video sebelumnya, kakak sudah membahas konten terkait dengan poin nomor 1 sampai poin nomor 3, yaitu tentang sel, jaringan, dan juga organ. Jadi, di video kali ini kakak akan membahas poin keempat, yaitu sistem organ pada organisme atau makhluk hidup. Berbicara tentang sistem organ, perlu diketahui bahwa sistem organ merupakan sekumpulan organ yang bekerja sama untuk melakukan suatu fungsi tertentu atau fungsi dan tujuan yang lebih kompleks pada tubuh makhluk hidup. Sistem organ pada tumbuhan memiliki perbedaan yang sangat mencolok dengan sistem organ yang terdapat pada hewan dan juga manusia. Untuk lebih jelasnya, kita akan bahas satu persatu. Untuk sistem organ yang terdapat pada hewan dan manusia, yang pertama ada sistem organ pernafasan atau respirasi. Sistem organ ini berperan dalam proses pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida. Kemudian selain itu, sistem ini terdiri atas beberapa organ, diantaranya ada lubang hidung, faring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Oksigen dari proses pernafasan ini digunakan untuk menyederhanakan senyawa organik dalam rangka menghasilkan energi yang diperlukan untuk aktivitas. Kemudian, sistem organ yang kedua adalah pencernaan. Sistem organ pencernaan ini berfungsi mengubah makanan dari bentuk kasar menjadi zat makanan yang dapat diserap oleh usus. Pada sistem ini terdiri atas organ mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hati, dan juga pankreas. Selanjutnya ada sistem organ sirkulasi atau transportasi. Untuk sistem ini berfungsi mengangkut dan mendistribusikan oksigen, air, dan sari makanan berupa molekul organik seperti glukosa. Nah, selain itu juga berfungsi mengangkut hasil sisa metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh. Sistem ini terdiri atas organ seperti jantung, pembuluh darah arteri dan vena, pembuluh limfa, dan kelenjar limfa. Yang keempat, ada sistem organ gerak atau otot. Pada sistem ini berperan untuk membentuk tubuh dan menggerakkan bagian mekanik tubuh serta menyimpan glikogen. Nah, sistem otot ini terdiri atas otot rangka, otot polos, dan juga otot jantung. Kemudian yang kelima ada sistem organ koordinasi, di mana sistem organ ini berfungsi mengatur dan mengkoordinasikan segala aktivitas tubuh. Sistem ini terdiri atas dua macam, yaitu sistem saraf dan sistem hormon. Untuk sistem saraf, ini berkaitan dengan penerimaan dan respon dari rangsangan. Sistem saraf ini meliputi badan sel, dendrit, akson, sumsum tulang belakang, dan juga otak. Sedangkan untuk sistem hormon, ini berkaitan dengan hormon yang dibutuhkan oleh tubuh. Biasanya reaksinya lebih lambat tetapi berurutan dalam waktu yang sama. Contohnya hormon yang dihasilkan oleh dinding usus halus. Nah, sistem organ selanjutnya adalah ekskresi. Sistem ini berfungsi untuk mengeluarkan zat-zat sisa hasil metabolisme yang apabila tidak dikeluarkan akan dapat menjadi racun bagi tubuh. Nah, sistem organ ekskresi ini, organ utamanya adalah ginjal, hati, kulit, dan juga paru-paru. Sistem organ selanjutnya adalah kekebalan tubuh atau imunitas tubuh. Sistem ini berfungsi sebagai pertahanan tubuh dalam melawan penyakit. Sistem ini terdiri atas sumsum tulang, kelenjar timus, kelenjar limfa, dan pembuluh limfa.
Selanjutnya ada sistem organ reproduksi. Untuk sistem ini berfungsi sebagai alat perkembangbiakan yang terdiri atas sistem reproduksi jantan dan sistem reproduksi betina. Kemudian ada sistem organ integumen. Sistem organ ini berkaitan dengan yang namanya kulit, berfungsi sebagai pelindung tubuh, perlindungan melawan luka secara mekanik, infeksi, dan kekeringan. Sistem ini tersusun atas kulit dan turunannya seperti rambut, kuku, dan kelenjar kulit. Selanjutnya ada sistem organ rangka. Pada sistem ini berfungsi memberikan bentuk pada tubuh, melekatkan otot-otot, melindungi bagian-bagian yang lunak, dan menyimpan berbagai macam mineral. Selanjutnya, sistem organ pada tumbuhan terdiri atas 5. Yang pertama ada sistem pengangkut atau transportasi. Nah, untuk sistem ini berfungsi mengedarkan air, unsur hara, dan zat hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan melalui pembuluh kayu atau silem dan pembuluh tapis atau flum. Kemudian yang kedua ada sistem pernafasan atau respirasi. Pada sistem ini sama halnya dengan sistem yang terdapat pada hewan dan manusia, yaitu sebagai tempat keluar masuknya udara berupa gas oksigen dan karbon dioksida untuk pembentukan dan pembongkaran energi yang diperlukan oleh tumbuhan. Kemudian yang ketiga ada sistem penguapan atau evaporasi. Dalam hal ini terjadi proses pelepasan uap air atau air ke udara bebas yang disebabkan oleh pengaruh suhu lingkungan baik panas maupun dingin. Kemudian yang keempat ada sistem reproduksi atau perkembangbiakan yang tujuannya untuk melestarikan jenisnya. Pada sistem ini terdiri atas organ putik, benang sari, bakal buah, dan bakal biji. Kemudian sistem yang kelima adalah sistem gerak. Sistem gerak pada tumbuhan berkenan dengan merespon rangsangan dari luar, dan organ yang berperan di sini meliputi akar, batang, dan juga daun. Oke, jadi sistem organ pada hewan dan manusia ada 10, sedangkan pada tumbuhan ada 5. Nah, kali ini kakak akan memberikan penugasan yang kelima terkait dengan pengamatan terhadap sistem organ yang ada pada organisme atau makhluk hidup. Jadi silahkan kalian amati gambar yang terdapat pada tabel, kemudian kalian lengkapi kolom kedua dan kolom ketiga sesuai dengan keterangan yang ada. Jadi di sini kalian mengamati 7 gambar, kemudian kalian tentukan nama sistem organnya apa, lokasinya di mana, dan dia terdiri atas organ-organ apa saja. Oke, selamat bekerja. Thank you. Terima kasih. Thanks for watching. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.